Oke, baik, kita mulai ya, anak-anakku sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua ya. Kita sudah masuk di semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 ya. Diawali untuk Stambuk 2020 ya dengan blok 12. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan materi blok 12 yang nanti ada 3 materi kuliah, kemudian ada praktikum ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, tetap ada keinginan untuk belajar tentunya semuanya supaya bisa lancar kegiatan pembelajaran kalian ya anak-anakku ya. Baik, ini saya share screen dulu materinya ya. Oke, terlihat anak-anakku? Terlihat, dokter. Terlihat ya, Anugrah, Elyuni terlihat ya? Terlihat, dok. Oke, kita mulai. Ya, oke, kita mulai. Tadi sudah ada perkuliahan. Kalau sudah ada perkuliahan, kita tidak perlu lagi berdoa. Tapi kalau belum ada perkuliahan atau tutorial, biar kita buka pertemuan kita ini dengan berdoa bersama. Bagaimana Anugrah? Dibuka dalam doa terlebih dahulu, dokter. Tadi belum ada Ya. perkuliahan. Mungkin Dirga bisa membuka dalam doa, Dirga. Baik dokter dan teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa kembali kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, atas setiap kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami sudah berkumpul dalam Zoom ini Tuhan untuk memulai pelajaran kami. Ya Bapa di surga, tolong Engkau berkati kami Tuhan, kiranya kami semua dapat memahami setiap materi yang disampaikan oleh dokter. Terlebih kami berdoa juga Tuhan untuk dokter yang mengajari kami, tolong Engkau berkati dokter kami Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu. Inilah kami pada saat ini Tuhan, kami siap menerima pelajaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anakku Dirga. Baik, sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu biodata saya. Nama saya Jenny Resiomi dengan NIP dan NIDN demikian. Pendidikan saya ya S1 di Bandung, FK Bandung, kemudian dilanjutkan S2 spesialis saya di Universitas Indonesia dan di Gajah Mada. Kemudian saya berkesempatan mengikuti S3 di Universitas Andalas Padang. Pekerjaan saya ya sebagai pegawai negeri di Provinsi Sumatera Utara dan juga tetap sebagai dosen FK Nomensen dari tahun 2009 ya, sejak berdiri FK sampai saat ini. Dan sekarang saya sudah sebagai dosen tetap dan diberi kepercayaan sebagai wakil dekan 1 bagian akademik. Suami sampai sekarang tetap 1, puji Tuhan sehat ya. Kebetulan Tuhan sejawat juga, spesialis saraf, dan anak ada 3 yang diberi Tuhan juga mengikuti jejak kami ya sebagai dokter ya. Kemudian moto hidup saya itu adalah selalu berdoa, bekerja keras, dan humble. Rendah hati, selalu penuh dengan sukacita, dan selalu bersandar kepada Tuhan kita ya. Anak-anakku sekalian, kenapa ini saya sampaikan? Karena bukan semata-mata untuk membanggakan diri, tetapi untuk memberi semangat kepada anak-anakku sekalian ya, bahwa hidup ini nggak usah ngoyo-ngoyo, tetapi tetap bekerja dan selalu didahului dengan berdoa, dan tetap nanti siapa tahu kalian ada berkesempatan menjadi dokter yang lanjut ke spesialis atau menjadi pejabat di pemerintahan atau di rumah sakit. Tetap harus rendah hati dan ingat bahwa moto kita, visi kita di FK Nomensen, umumnya di universitas, adalah Prodeo et Patria. Jadi bagi Tuhan dan Ibu Pertiwi, tanamkanlah selalu di dalam hati dan diri kalian ya. Nah, materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah blok 12 atau blok imunohematologi ya, yang dibagi nanti di dalam 3 materi.
Ya, 3 proses pembelajaran. Yang pertama adalah tentang anemia, yang kedua nanti tentang koagulasi, yang ketiga nanti tentang leukemia, ya. Dan ini ditambah lagi nanti kegiatan praktikum, ya. Nah, praktikum ini jangan lupa kalian tetap harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena nanti sebagai dokter yang yang berkecimpung di dalam ke masyarakat, nah harus mampu, ya, harus bisa paling tidak pemeriksaan laboratorium sederhana yang menunjang ke arah anemia, ya. Nah, proses pembelajaran yang kita harapkan yang bisa sampai kepada kalian, ya, bagaimana kalian mampu menjelaskan pemeriksaan laboratorium penyakit imunohematologi. Dalam hal ini pertemuan pertama kita ada tentang anemia, ya. Nah, ini menjelaskan tentunya mulai dari berbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan gejala anemia, lalu nanti pemeriksaan-pemeriksaannya. Nah, harapan kita pencapaian yang dapat di kalian peroleh mampu menjelaskan penyakit anemia dengan manifestasi klinisnya, ya, seperti lesu, lelah, letih, lemah, nafsu makan menurun. Kemudian menentukan diagnosis penunjangnya, lalu menentukan jenis pemeriksaan yang tepat untuk ke arah anemia. Jadi kita harapkan kalian mampu menjelaskan berbagai manifestasi klinis jenis-jenis pemeriksaan laboratorium penyakit dengan gejala anemia, ya. Nah, nanti materi pembelajaran meliputi bagaimana patofisiologi kelainan darah pada anemia, kemudian gejala kliniknya, dan terkhusus di bidang patologi klinik adalah tentang pemeriksaan jenis-jenis parameter di dalam laboratorium yang menunjang ke arah anemia, ya. Nah, metode pembelajaran pada saat ini karena kalian situasi kita masih belum memungkinkan offline semua, jadi kita lakukan secara daring, tetapi kegiatan praktikum, kegiatan tutorial, skills lab kita sudah secara offline, dan ini semua pembelajarannya berbasis masalah. Nanti bisa kita gunakan dengan perangkat lunak dari textbook, kemudian menggunakan PowerPoint dan laptop pada kalian, ya. Jadi saya harapkan kita di sini lebih bersifat ke diskusi. Boleh kalian nanti bertanya secara langsung atau di kolom chat kalian boleh sampaikan kepada saya. Jadi saya harapkan kalian sudah membaca dahulu, ya, materi yang saya kirimkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Setuju? Bagaimana kita bisa menggunakan metode ini, anak-anakku sekalian, ya? Ya, oke. Kita masuk tentang ke anemia, ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah sebuah hematopoiesis, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat pada waktu blok 3 saya sudah menyampaikan kira-kira yang dimaksud hematopoiesis apa ya, anak-anakku, ya? Boleh bantu saya? Boleh bantu saya sedikit saja, apa sih hematopoiesis? Proses pembentukan darah, Dok. Good, bagus. Siapa itu El Jonei? Ya, ada lagi. Jonei mengatakan pembentukan darah, bagus. Yang lain ada bisa bantu saya lagi, nak? Saya, Dokter. Ya, apa Prastisno? Prastino, Dokter. Iya, Prastino apa, nak? Hematopoiesis itu adalah produksi, perkembangan, diferensiasi, dan pematangan semua sel dalam tubuh, Dokter. Oke, bagus. Ya, benar yang disampaikan Junai, benar yang disampaikan Prastino, dan mungkin juga kalian yang lain, ya, yang sudah membaca bahwa hematopoiesis adalah proses pembentukan komponen-komponen sel darah termasuk perkembangannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini karena basic, ya, ini dasar untuk kita belajar hematologi di blok 12. Jadi
Kalian tidak perlu hafal mati, tetapi paling tidak kalian mengerti. Ya, induknya ini adalah myeloid stem cell yang nanti akan mengalami proses diferensiasi. Ya, di sini kita lihat ya diferensiasi. Nah, kalau kita bicara tentang anemia, ini berkaitan dengan eritrosit. Berarti kita lihat di sini mana nih yang cikal bakal eritrosit. Nah, ini kelihatan kursor saya ya. Kelihatan, dokter. Nah, oke, good, bagus, Dirga. Nah, jadi kalau dibilang perkembangan, kemudian pertumbuhan, tentu sama seperti kita manusia, di mana kita manusia dilahirkan, kemudian mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Nah, jadi yang kita akan bicarakan nanti adalah tentang sel-sel yang berhubungan dengan eritrosit, di mana ya ketika dia dilahirkan, dikeluarkan dari stem cell induknya, ya, nah dia mengalami proses diferensiasi mulai dari pronormoblast, basofilik normoblast, polikromatik normoblast, ortokromatik normoblast, kemudian polikromatik eritrosit, ya, lalu berkembang dan beredar di darah tepi. Ini semua yang di bawah ini di darah tepi menjadi eritrosit. Ya. Nah, di sini kita perlu tahu bisa terjadi gangguan di dalam proses perkembangan. Ya, nanti kita bisa lihat gangguan-gangguan apa saja yang bisa terjadi di dalam proses perkembangannya. Kita bicara juga tentang golongan dari leukosit. Mieloblast kemudian nanti akan mengalami diferensiasi ya menjadi promielosit, kemudian yang imatur ini masih di dalam sumsum tulang ya, yang kemudian akan mengalami perkembangan sampai ke darah tepi menjadi matur. Ada basofil, eosinofil, neutrofil, monosit dan limfosit. Nah, tapi untuk ini kita akan bicara nanti khusus di leukemia ya. Sementara trombosit kita akan bicara nanti di dalam koagulasi. Nah, jadi kita harus pahami dulu ini semua. Dari mana sih mereka berasal? Nah, dari satu induk yang kemudian mengalami diferensiasi. Perkembangan, pertumbuhan menjadi sel-sel yang matur. Ya, ini tadi masih di dalam sumsum tulang, dia masih imatur. Makanya jangan kaget kalau ada istilah sel imatur, sel matur, sel di dalam sumsum tulang, atau sel di dalam darah tepi. Paham sampai di sini? Kalau ada yang tidak paham langsung bisa sampaikan ya, atau mau nanti dulu selesaikan kita dulu baru kita diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya di dalam kolom chat ya. Nah, kita bicara khusus tentang eritrosit. Tadi saya sudah sampaikan kenapa, karena berkaitan dengan anemia. Nah, ini tadi kalau kita perbesar ya seri dari eritrosit yang berada di dalam sumsum tulang ya, yang stem cell tadi mengalami proses diferensiasi. Nah, ini di bone marrow atau sumsum tulang dia mengalami proses diferensiasi. Yang tadinya ada inti besar, inti, kemudian mengalami penciutan, akhirnya ke darah tepi tinggal eritrosit yang matang, tetapi masih ada juga retikulosit. Ini sel retikulosit adalah sel yang alihan di antara imatur menjadi matur yang masih mengandung sisa-sisa RNA, baru di di dalam darah tepi menjadi matang yang kita kenal sebagai sel eritrosit ya. Nah, apa sih anemia? Nah, kalau kita kan sering dengar nih anemia. Nah, ada yang bilang kurang darah. Nah, pernah dengar nggak Renaldi, anemia ini di TV itu dikatakan anemia kurang darah, lesu, lelah, letih, lemah. Benar nggak itu kira-kira Renaldi? Menurut saya dokter, benar dokter. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi dikatakan anemia adalah bukan kekurangan darah. Kalau kita bicara kekurangan darah, berarti ada 3 komponen darah tadi kan. Nah, apa saja itu komponen darah tadi? Ricky Johannes, ada Ricky Johannes anakku? Ricky Johannes? Ricky Johannes? Desi Situmorang ada? Desi Situmorang?
Halo, Bukan mana sebentar, ini? dokter. Oke, ya, jadi dikatakan anemia kadar hemoglobin di bawah normal. Jadi bukan kekurangan darah. Kalau kekurangan darah berarti nanti termasuklah leukosit, termasuklah trombosit. Tetapi anemia didefinisikan sebagai kadar hemoglobin di bawah normal. Nah, akibatnya kalau kekurangan hemoglobin, akibatnya menyebabkan oksigen carrying capacity darah terganggu. Ya, nah, jadi artinya pengangkutan oksigen pada jaringan akan menurun. Struktur hemoglobin itu terdiri dari ya, hemoglobin. Kalau kita bicara tentang hemoglobin, fungsinya adalah mengangkut oksigen. Nah, strukturnya bagaimana? Atau komponennya gimana? Terdiri dari hem dan globin. Hem ini merupakan gabungannya. Makanya kenapa bisa ada gangguan, misalkan nanti defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi, ya seperti anemia defisiensi zat besi, atau di proteinnya, misalkan seperti talasemia. Ya, ini bisa terjadi gangguan demikian. Ya, nah ini struktur hemoglobin. Ya, yang tadi saya sampaikan terdiri dari hem dan globin. Nah, ini hem ya berkait dengan zat besi, kemudian dengan globin proteinnya ya. Nah, pada manusia dewasa terdapat keseimbangannya harus seimbang antara tingkat pelepasan eritrosit yang baru dari sumsum tulang sampai ke sirkulasi, artinya ke darah tepi. Ini yang normal. Umur eritrosit berapa hari, Kenzo? Kenzo Daily? Kenzo, mana Kenzo? Iya, Kenzo, dokter. berapa hari nak umur eritrosit? Ada yang bisa bantu saya? Saya dokter. Sampai 120 hari ya, hari, dokter. Iya, 120 hari. Bagus. Nah, jadi nggak boleh lupa kalian ya. Karena nanti ada kelainan-kelainan berkaitan dengan umur eritrosit ya, seperti anemia hemolitik. Nah, itu nggak sampai 120 hari dia sudah mengalami lisis. Padahal normal harusnya 120 hari gitu ya. Nah, kelainan-kelainan eritrosit ini tentunya harus kita pelajari. Jadi, kalau kita katakan anemia itu suatu penyakit, bukan. Grace, menurut kamu gimana? Anemia itu merupakan apa, nak? Apa anemia itu merupakan apa? Anemia adalah suatu gejala yang menunjukkan kelainan, ya. Nah, jadi kalau dibilang penyakit anemia itu tidak tepat ya, tapi anemia merupakan gejala dari suatu kelainan penyakit. Penyakitnya apa? Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari, ya. Nah, mekanisme terjadinya anemia. Kalau misalkan ada mengalami anemia ditandai dengan kekurangan hemoglobin. Nah, tentunya kita sebagai dokter nanti harus cari tahu nih bagaimana sih bisa terjadi anemia itu. Pertama adalah karena kehilangan darah yang berlebihan. Ya, bisa secara akut ya atau bisa secara kronik. Ya. Kalau akut misalkan contohnya seperti apa? Kira-kira apa, Karina? Perdarahan akut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa kira-kira, Prastino? Perdarahan yang terjadi mendadak itu seperti apa, Maria Manuela? Boleh bantu, nak? Mimisan, dokter. Mimisan, boleh. Mikael, Marapat, contoh lagi yang lain apa kira-kira? Tadi Maria bilang mimisan atau epistaksis. Yang lain apa, Michael? Michael Parapat, apa ini kira-kira perdarahan mendadak? Kecelakaan, kemudian iya ya. Nah, jadi yang seperti itu kita harus tahu. Nah, kalau perdarahan kronik misalkan apa? Misalkan kalau seorang anak ya yang terus mengalami HB-nya rendah, nah harus dicari tahu nih, jangan-jangan kecacingan. Nah, gitu ya. Kemudian ada gangguan pembentukan eritrosit misalkan karena kelainan eritropoiesis ya,
anemia defisiensi zat besi, atau anemia vitamin B12, atau karena peningkatan destruksi eritrosit seperti anemia hemolitik misalkan. Jadi harusnya tadi umur 120, ini 120 hari ini terganggu jadinya ya. Nah, jadi ini gejala-gejala anemia mulai dari kalau di otak ada pusing, berkunang-kunang, konsentrasi terganggu, prestasi belajar terganggu, di jantung juga mudah berdebar, di kulit pucat, otot mudah lemas, ya, saluran pencernaan mudah mual, muntah, ya, kembung, atau di paru-paru respirasi meningkat. Nah, ini nilai kadar hemoglobin, ya. Yang saya ambil dari WHO. Nanti kalau ada referensi dari daftar pustaka yang lain, monggo silakan, tidak apa-apa ya, yang penting ada dasarnya ya. Nah, kalau jadi berarti dikatakan anemia ini kalau kadar hemoglobinnya tentu menurun ya pada usia 6 bulan sampai 6 tahun demikian, kemudian sampai 14 tahun dan sebagainya. Wanita hamil juga kurang dari 11 ya. Nah, ada anemia, ada polisitemia. Jadi kalau anemia kekurangan hemoglobin, kalau polisitemia justru kelebihan hemoglobin. Ya, jadi darahnya mengental. Ya, produksi eritrositnya meningkat. Nah, ini bisa kita pakai cut off-nya selain hemoglobin yang tinggi juga packed red cell volume atau hematokrit. Ya, hematokritnya kalau pada laki di atas 52%, kalau wanita di atas 47%. Jadi darahnya mengental, ya. Nah, polisitemia ini ada dua, ya, ada yang primer, ya, dan ada yang sekunder. Kalau yang primer ada polisitemia rubra, vera, ada polisitemia relatif kronik dengan gejala-gejala seperti yang tercantum ini, ya. Kemudian kalau polisitemia sekunder berarti ada penyakit sebelumnya yang menyertai sehingga terjadi hipoksia jaringan, ya. Nah, ini karena juga produksi eritropoietin yang tidak sesuai, tidak seimbang. Jadi proses pembentukannya terganggu, misalkan ada penyakit ginjal atau transplantasi ginjal atau keganasan juga bisa, ya. Nah, jadi ini sering ditanyakan nih klasifikasi anemia. Kalau nanti kalian OC atau kalian ujian UKM PPD itu banyak sekali soal-soal imunohematologi yang yang masuk di dalam ujian ya. Nah, kita bicara tentang klasifikasi anemia, kita bicara tentang morfologinya, berarti bentuknya, ukurannya ya. Ada yang dikenal sebagai hipokromikositer, ada normokrom-normositer, ada normokrom-markositer. Dan secara patogenesis atau etiologinya, apakah karena perdarahan, bisa tadi perdarahan akut atau kronik, ya, atau penyakit-penyakit kronik ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bisa ada penyakit sebelumnya, apakah TB paru, apakah asma, ya. Kemudian juga ada produksi eritrositnya tidak sempurna, misalkan proteinnya terganggu, ya, seperti apa tadi, thalassemia misalkan, atau karena defisiensi B12 misalkan nanti pada anemia megaloblastik, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita masuk ke anemia masing-masing? Ada yang mau ditanyakan? Natasia Simanjuntak, ada Natasia Simanjuntak? Mana Natasia Simanjuntak? Ada Natasia? Belum ada, Dok. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Nah, masa saya terus yang bertanya? Ayo, kalian apa yang mau ditanyakan? Atau belum ada yang mau ditanyakan? Biar nanti kita lanjutkan dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya di kolom chat juga boleh ya. Ini ada masuk di kolom chat apa nih? Oh, izin suara terputus-putus. Kirain ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya boleh masukkan ke kolom chat atau langsung ya. Lanjutkan dulu lagi ya. Nah, ini kromik eritrosit. Kalau kita bicara eritrosit, berarti kita bicara tentang bentuk dan ukuran. Dikatakan normokromik berarti normal. Betul? Kira-kira menurut Lovely Manurung dikatakan normal, kenapa? Bentuk eritrosit bagaimana? Lovely? Kita udah belajar loh di histologi, di blok 3 juga kita udah belajar. Ini udah blok 12. Bentuknya apa? Eritrosit yang normal? Lovely? Mana Lovely? Ya, Dok. Bikonkav, Dok.
Bagus. Ya, terima kasih Lovely. Bentuknya bikonkav ya. Ukurannya kira-kira berapa? Renaldi Hutasoid ukuran tadi Lovely udah bilang bikonkav. Ukuran normalnya berapa? Karena supaya kita tahu ini dikatakan nanti abnormal seperti apa. Renaldi Hutasoid, mana Renaldi Hutasoid? Saya dokter. Ya, ukurannya berapa, Nak? Izin dokter, ukurannya 3,9 sampai Ya, terima kasih ya. mikroliter dokter. Oke ya. Ini bentuk normokromik, kemudian ini bentuk ovalosit. Dibilang ovalosit, ini bentuknya oval. Nah, ini ada lagi yang bentuknya target cell ya. Ini dia lihat area hemoglobinisasinya makin meluas ya. Dia makin sempit, kemudian area sentral palurnya ini makin melebar. Jadi hemoglobinnya di sini makin tinggi atau makin sedikit? Karnis Ginting, menurut Anda gimana, Nak? Ini bentuk target sel ini. Bagaimana hemoglobinnya di sini? Karnis? Makin sedikit, Dok. Makin sedikit ya, karena sentral palurnya ini makin melebar ya. Nah, ini hipokromik. Nah, hipokromik ya, karena kandungannya sentral palur makin luas, hemoglobinnya makin sedikit. Nah, ini makin sedikit. Jadi warnanya juga makin pucat ya. Nah, ini hipokromik eritrosit. Nah, ini eliptosit ya, ini bentuk eliptosit seperti pensil ya. Jadi normal harus yang tadi, yang pertama tadi ya, bentuknya bikonkav, ukuran 6 sampai 9, kemudian sentral palurnya hanya sepertiga. Gambaran pinknya ini ya, hemoglobin ini harus 2/3. Nah, sampai di sini tentang bentuk, tentang ukuran eritrosit ada yang belum paham. Jadi kalau nanti ukurannya bermacam-macam, kita katakan anisositosis. Kalau bentuknya bermacam-macam kayak tadi, kita katakan poikilositosis. Ya, Raymond ada yang mau bertanya, Nak? Silakan, Raymond. Saya mau bertanya, dokter. Berdasarkan bentuk dari eritrosit tersebut, apakah ini menunjukkan tingkat dari tingkat anemia? Misalnya dokter, kalau bentuknya ovalosit atau bentuknya target cell atau dia hipokromik eritrosit itu menentukan derajat anemia ringan sampai berat, dokter? Ya. Terima kasih anakku Raymond ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi memang kalau dari bentuk ini menunjukkan gambaran dari satu kelainan anemia. Apakah masuk ke anemia defisiensi zat besi, penyakit kronik, thalassemia, atau ke hemolitik. Nah itu. Nah ukuran, makanya dikatakan kalau bentuk bermacam-macam itu poikilositosis. Nah kalau ukuran ada yang kecil, ada yang besar, kita tahu tadi bahwa ukuran normalnya adalah 6 sampai 9 mikro. Kalau dia besar lebih dari 9 berarti bisa sampai 2 sampai 4 kali, itu besar-besar. Nah, itu ke megalo. Nah, megaloblastik ini bisa menggambarkan suatu kelainan, yaitu anemia megaloblastik. Nanti kita akan masuk situ. Kalau dia kecil-kecil ya, ada ukurannya kecil. Nah, jadi kita katakan mikrositik. Nah, ini menggambarkan satu kelainan dari anemia defisiensi zat besi atau anemia penyakit kronik. Jadi kalau misalkan, tapi itu secara mikroskopik dengan memeriksakan morfologi darah tepi. Hanya untuk menyatakan bahwa dia anemianya masuk ke ringan, sedang, berat, ini bukan dari gambaran morfologinya, tetapi dari jumlah hemoglobinnya. Nanti kalian baca ya di buku penyakit dalam atau buku penyakit anak, dikatakan anemia ringan, sedang, berat itu kriteria HB-nya berapa. Nah, ini yang karena dasar itulah kita bisa melakukan nanti transfusi, misalkan transfusi PRC misalkan. Jadi berdasar kalau anemia masih ringan biasanya belum transfusi, tapi kalau sudah sedang menjelang ke berat, ini biasanya kita butuhkan melakukan transfusi. Jadi pertanyaan Raymond tadi, untuk menentukan ringan sedang beratnya dari jumlah hemoglobinnya. Tapi kalau mau mengetahui apakah anemia itu ke arah defisiensi zat besi, atau hemolitik, atau megaloblastik, kita bisa lihat dari gambaran morfologi darah tepinya. Plus nanti ada parameter-parameter khusus untuk pemeriksaan
ke arah penyakitnya. Misalkan contoh anemia defisiensi besi. Berarti nanti kita akan minta pemeriksaan selain morfologi, ya, selain hematologi tentunya hematologi normal dulu, hematologi rutin dulu, misalkan lihat hemoglobinnya, kemudian kita minta pemeriksaan morfologinya dan kita minta pemeriksaan khususnya, misalkan ke status zat besinya. Paham, Remon? Ya, paham anakku ya? Cukup paham, Dok. Terima kasih, dokter. Ya, jadi kalau misalkan kalian nanti ujian, kalian curiga nih ke suatu anemia, kan kalian belum tahu nih anemianya anemia apa. Nah, minta pemeriksaan penunjangnya mulai dari yang tingkat sederhana sampai yang ke tingkat advance. Mengerti maksud saya? Jadi kalau yang dari sederhananya itu dari hematologi rutin, kemudian mintalah pemeriksaan morfologinya, lalu minta pemeriksaan khususnya. Kalau kalian curiga ke arah anemia defisiensi zat besi, mintalah pemeriksaan status zat besinya. Atau kalau kalian misalkan curiga ke thalassemia, mintalah pemeriksaan HB elektroforesisnya. Atau kalau misalkan kalian curiga ke anemia penyakit kronik, mintalah pemeriksaan pendukungnya. Misalkan TB paru, berarti kita minta pemeriksaan ronsen paru atau pemeriksaan BTA-nya. Mengerti maksud saya, Remon? Dan anak-anakku sekalian? Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke anemia defisiensi zat besi. Anemia ini yang paling banyak terjadi pada anak-anak dan wanita hamil, ya, terutama pada negara berkembang. Jadi kalau misalkan kalian dapat kasus anak-anak, langsung terpikirkan, oh, anemia yang paling banyak pada anak-anak itu adalah anemia defisiensi zat besi. Tapi bukan berarti bahwa anak-anak itu semuanya defisiensi zat besi. Bisa juga ke thalassemia misalkan, atau thalassemia, beta thalassemia, misalkan demikian. Atau misalkan seorang anak dia punya keluhan sebelumnya penyakit pendahulunya misalkan asma bronkial, bisa saja dia mengalami anemia penyakit kronik. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada mau bertanya silakan, boleh langsung ya. Nah, ini etiologinya tentunya karena kekurangan zat besinya ya. Misalkan kalau intake yang kurang dari minum susu ya, atau misalkan makanan-makanan yang kurang mengandung zat besi, misalkan apa? Daging, telur, ikan, ayam ya. Anak-anak kecil itu kan susah disuruh makan sayur ya kalau tidak dibiasakan. Dia ada yang juga maunya makan telur aja, tapi telur aja juga tidak cukup, harus bervariasi. Tetap nutrisinya diperhatikan ya. Kemudian juga karena kebutuhan besi yang tinggi pada masa pertumbuhan. Anak-anak itu banyak membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan dari fisiknya. Ya, terutama kalau pada bayi-bayi yang baru lahir dengan berat badannya rendah. Nah, ini zat besinya biasanya juga kurang ya. Kemudian ada juga ketiga karena gangguan absorpsi. Jadi ditandai dengan diare yang sering, diare yang kronik atau berulang, itu perlu juga. Atau mungkin ada malabsorpsi, ya, atau karena perdarahan. Nah, seperti tadi saya bilang ada perdarahan akut dan perdarahan kronik, misalkan pada perinatal, perdarahan yang terjadi sewaktu hamil atau saat persalinan, postnatal ketika melahirkan, atau misalkan saluran kemih terjadi hematuri karena infeksi atau batu, atau menoragi pada remaja, ya. Jadi kalau pada remaja-remaja yang baru pertama kali menstruasi, dia belum stabil, dia bisa selang waktunya bisa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali, jadi belum teratur. Nah, ini bisa terjadi anemia defisiensi zat besi. Ya. Gejala kliniknya apa? Ingat selalu, saya selalu sampaikan kepada kalian, gejala klinik dari anemia itu sama semua. Pucat, lesu, lelah, letih, lemah, tergantung dari keluhannya di mana. Ya, tadi saya sudah sampaikan gejala-gejala anemia itu semua organ bisa terimbas. Nah, khas untuk anemia defisiensi zat besi ini adanya gambaran kuku cekung. Ya, kenapa? Kita tahu bahwa hemoglobin mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh, termasuk ke kapiler-kapiler. Sehingga kalau terjadi anemia defisiensi, kuku bisa kekurangan dari oksigen aliran darah sehingga kukunya menjadi rusak, cekung, kotor. Nah, coba kalian lihat masing-masing kuku kalian. Kalau ada yang mudah patah, keruh, jelek, nah jangan-jangan ada anemia defisiensi zat besi. Perlu diperiksa, ditambah keluhan-keluhan tadi, ya. Ada anoreksia, ya, ini gastritis, ini gejala umum dari anemia defisiensi zat besi dan anemia pada umumnya, ya. Ada gangguan konsentrasi juga, bisa saja misalkan kalian
aduh susah banget ini, nggak hafal-hafal, belajar pelajaran banyak. Nah, jangan-jangan konsentrasi kalian terganggu nih. Ya, atau kemana, aduh baru putus dengan pacar, aduh baru marahan sama sahabat. Nah, mudah terganggu konsentrasi. Ya, tapi kalau kita tidak mengalami anemia, ya biasanya kita mudah cepat bisa menyesuaikan lagi. Ya. Pemeriksaan laboratoriumnya apa? Yang berkaitan dengan hemoglobin apa? Hemoglobin tentunya paling utama. Lalu jumlah eritrosit. Kemudian juga indeks eritrosit seperti MCV, MCH, MCHC, ya, mean corpuscular volume. Jadi berkaitan dengan volumenya dari ukurannya ya. Kemudian mean corpuscular hemoglobin. Nah, berkaitan dengan warnanya ya. Kemudian mean corpuscular hemoglobin konsentrasinya, kandungannya ya. Jadi ini perlu dilihat juga yang berkaitan dengan eritrosit. Jumlah leukositnya bisa normal pada awalnya, tapi kalau dia berjalan terus kronik bisa menurun. Juga retikulosit. Nah, tadi retikulosit saya sampaikan adalah sel eritrosit muda yang masih mengandung sisa-sisa RNA. Oleh karenanya, kalau pada defisiensi zat besi bisa dia normal, bisa dia menurun kalau proses anemia defisiensi zat besinya makin berjalan kronik. Juga trombosit ya. Nah, pemeriksaan khasnya apa? Nah, ini sediaan hapus darah tepi. Ada gambaran mikrositik. Mikrositik tadi apa anakku? Robinson Lase. Tadi mikrositik apa Robinson? Kecil-kecil ukurannya ya. Hipokromik apa? Kandungan ya, jadi pucat hemoglobinnya ya. Lalu anisositosis, apa tadi anisositosis? Tito Sinaga mana Tito Sinaga? Apa anisositosis nah? Iya dokter. Anisositosis apa tadi nak? Ukuran atau bentuk? Yang Ukurannya dokter, yang bervariasi dokter. Oh, ya bagus. Ukurannya bermacam-macam ya. Poikilositosis bentuknya bermacam-macam. Lalu bisa ada sel target, sel pensil, atau sel fragmentasi, jadi berkerut-kerut ya. Lalu pemeriksaan sediaan sumsum tulang ya. Di sini terjadi eritropoiesisnya terganggu. Nah, ini tadi yang saya bilang ada pemeriksaan khusus ke ferritin plasma, menunjukkan kalau ada anemia defisiensi zat besi ya kurang dari 12 ugram persen ya. Nah, anemia pasca perdarahan, kalau anemia pasca perdarahan tadi yang saya sudah sampaikan, anemia yang awalnya normositik normokromik, kemudian terjadi perdarahan, terutama kalau perdarahan secara mendadak, dia akan tiba-tiba terjadi anemia, hemoglobinnya menurun. Ya, atau juga perdarahan kronik. Jadi ada pemeriksaan ya darah samar. Nah, ini perlu diperiksa. Nah, semua gangguan yang terjadi kalau mengalami anemia bisa tekanan darah tiba-tiba menurun kalau terjadi secara mendadak atau secara perlahan-lahan, tergantung keluhannya yang tadi yang banyak tadi ya. Diulang lagi, dibaca lagi yang saya sampaikan ya. Gambaran kliniknya sama ya. Lesu latih lemah tiba-tiba drop aja kalau untuk anemia karena perdarahan ya. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya anemianya normositik, ada retikulositosis, ada leukositosis dan trombositosis ya. Nah, ini anemia megaloblastik. Namanya megalo besar, berarti ukurannya lebih dari yang normal. Kalau ukurannya tadi normal 6 sampai 9 mikro, nah ini bisa 2 sampai 4 kali. Jadi bisa di atas 15, 20 besar-besar terlihat ya di dalam gambaran darah tepi. Ini terjadi karena bisa defisiensi vitamin B12 atau vitamin folat atau asam folat ya. Nah, ini dia kekurangan vitamin B12 ya, kita bisa baca ya. Semua berkaitan dengan asumsi konsumsi makanan, bisa juga gangguan absorpsi, bisa kelainan metabolisme dari bawaan ya, atau dari dari lahir ya. Nah, ini kekurangan asam folat juga. Asam folat itu penting digunakan untuk proses organogenesis ya. Jadi kalau pada janin yang kekurangan asam folat dikhawatirkan nanti pembentukan organnya juga akan terganggu ya. Nah, gejala klinik anemia megaloblastik sama ya, yang membedakan adanya defisiensi asam folat ya, gambaran darah tepinya besar-besar ya. Kemudian sering terjadi pada anak usia umur 2 tahun ke bawah ya.
Nah, ini gambaran ya, adanya anisositosis dan poikilositosis. Jadi ukurannya ya megaloblastik. Ini bisa terjadi pada anemia berat ya, kurang dari 6 atau 4 gram per sen. Ya, jumlah eritrosit menurun kurang dari 1 juta, kemudian juga leukosit bisa menurun walaupun tahap awalnya dia normal, dan terjadi apa yang disebut makropolisaid ya, hipersegmentasi. Jadi kita tahu bahwa neutrofil, gambaran neutrofil segmennya itu 2 sampai 3 lobus. Tapi kalau sudah sampai di atas 3 bahkan sampai 8 kita katakan hipersegmentasi, berarti besar gambaran leukositnya. Nah, ini imbas dari adanya anemia megaloblastik ya. Pemeriksaan laboratoriumnya juga sama ya, HB-nya menurun, trombositnya bisa normal sampai ringan, retikulositnya bisa menurun, gambaran sumsum tulangnya mengalami anemia megaloblastik berat ya, dan di sini bisa terjadi pada gangguan bilirubin. Ya, anemia megaloblastik bisa terjadi pada pemeriksaan bilirubin indirect serum yang dan LDH yang meningkat, jadi terganggu, maka gambaran eritrositnya tuh besar-besar ya. Diagnosisnya, nah kembali lagi tadi saya bilang gambaran darah tepinya ya. Jadi tetap harus ingat kalian kalau ada kecurigaan ke anemia, mulai dari pemeriksaan darah rutin, langsung hapusan darah tepi, kemudian minta pemeriksaan khususnya. Jadi ditanya, jadi jangan langsung pemeriksaan ronsen, misalkan USG, nah aduh jangan langsung itu, tapi pemeriksaan yang sederhana dulu ya. Bisa juga nanti ini pemeriksaan khusus sumsum tulang ya. Nah, ada khusus pada anemia defisiensi di megaloblastik ini ya, adanya anemia pernisiosa atau Addisonea anemia. Ini anemia megaloblastik karena adanya atrofi dari mukosa gaster ya, termasuk si sel parietalnya. Jadi ada gangguan dari faktor intrinsik. Nanti kita akan belajar di koagulasi ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini biasanya karena proses autoimun, sering terjadi pada orang-orang di negara Eropa dan usia di atas 50 tahun ya. Lebih banyak pada wanita ya, bahkan ada usia di atas 60 tahun. Gejalanya sama dengan anemia megaloblastik dan berkaitan dengan penyakit autoimun, dan kecenderungan bisa terjadi insiden karsinoma lambung meningkat 3 kali ya. Dan ini kelainannya ya, pemeriksaan vitamin B12-nya ada pemeriksaan T-sealing positif ya. Jadi T-sealing ini pemeriksaan khusus untuk mengetahui adanya defisiensi vitamin B12. Bisa diperiksa dengan menggunakan urin ya. Kemudian dalam 24 jam nanti diperiksa kandungan vitamin B12-nya apakah menurun atau tidak ya. Juga bisa ada pemeriksaan di radiologi analisis gaster dijumpai akloridia, kemudian ada pemeriksaan antibodinya juga ya. Tapi jarang di Indonesia. Tapi perlu kita ketahui supaya kalau misalkan ada kasus yang dicurigai ke anemia pernisiosa, inilah pemeriksaan-pemeriksaan yang kita perlukan ya. Nah, ini berikut adalah anemia karena penyakit kronik ya. Tadi saya sudah sampaikan anemia penyakit kronik itu tentu berjalan kronik ya. Bisa infeksi menaun seperti TBC, bisa karena infeksi pelvis, osteomiel, penyakit infeksi saluran kemih atau jamur menaun atau meningitis ya. Bisa juga karena peradangan non-infeksi menaun seperti rheumatoid arthritis, miokard infark, trauma yang berat ya, atau keganasan juga bisa ya. Karsinoma ya, leukemia atau multiple myeloma, ini karsinoma tulang ya. Nah, gejala kliniknya apa? Biasanya terjadi di atas 2 bulan, tapi kita juga bisa cut off-nya di atas 6 bulan ya. Kemudian anemianya bertambah berat karena tidak diatasi. Nah, gambaran awalnya ada anemia normochromik normasiter. Karena berlangsung bertahun-tahun tanpa disadari ada gambaran hipokromia ya, jadi 23 sampai 50% ternyata mengalami hipokromia. Ada gambaran anisositosis poikilositosis. Retikulositnya bisa normal, tapi kalau berjalan kronik akhirnya bisa menurun. Nah, jadi kalau penyakit ke arah anemia penyakit kronik besi ya, kita periksa. Kalau FS serumnya normal, awalnya TIBC-nya bisa normal. Nah, ini bisa kita curiga ke anemia penyakit kronik. Tapi kalau berjalan kronik ditambah dengan anemia defisiensi zat besi, berarti bisa anemia defisiensi zat besi plus
penyakit kronik apa penyebabnya? Misalkan TB paru kah, ataukah asma bronkial dan sebagainya ya. Kemudian pemeriksaan sumsum tulang. Lalu ada pemeriksaan juga hemosiderin dan sumsum tulang ini ya, ini bisa normal, bisa meningkat tergantung dari kronisitasnya. Ya, jumlah sideroblast juga bisa menurun. Nah, berikut adalah anemia hemolitik. Kita tahu tadi bahwa umur eritrosit ada 120 hari. Anemia hemolitik ini penghancuran eritrosit yang terjadi secara meningkat. Jadi umur eritrositnya memendek, ya. Nah, tahunya dia memendek dari mana? Nah, ingat kembali lagi gejala kliniknya, alus-sulula letih lemah, kemudian nanti diperiksa gambaran hematologi lengkapnya, kemudian gambaran morfologi darah tepinya. Lalu diperiksa nanti retikulositnya, ya. Nah, ini berarti anemia hemolitik, pengeluaran eritrosit bisa sampai 6 sampai 8 kali normal. Bagaimana kita bisa membedakan apakah itu anemia penyakit kronik, apakah anemia hemolitik? Pemeriksaan khususnya ada nanti ya. Kita lihat dulu. Penyebab anemia ini bisa ada intrinsik, bisa ada ekstrinsik. Intrinsik atau bawaan karena ada kelainan membran eritrositnya ya. Seperti spherositosis herediter, ovalositosis herediter, atau kelainan G6PD, pembentukan enzim G6PD di saluran pencernaan, atau kelainan sintesis hemoglobin, misalkan thalassemia dan hemoglobin varian, misalkan ya. Kemudian juga secara ekstrinsik, nah ini kelainan imunologiknya, ada autoimun, ada penyakit karena penyakit ginjal, ada karena paroxysmal nocturnal hemoglobin atau karena red cell fragmentation syndrome. Nah, bagaimana membedakan ini semua? Kita tinggal pemeriksaan ini. Kita lihat gambaran eritrositnya. Ada terjadi eritrositnya meningkat. Ya, kemudian retikulosit. Nah, tadi retikulosit kita tahu adalah eritrosit muda yang masih mengandung sisa RNA. Ternyata meningkat retikulositnya. Kita curiga nih, jangan-jangan ke anemia hemolitik. Nah, lalu kita lihat gambaran darah tepinya. Ada mikrositosis, ada anisositosis, ada poikilositosis, ada normoblast karena pendarahan, ya. Bisa karena ada ovalosit, spherosis, dan sebagainya. Ini bisa tergambar, tapi belum tentu atau tidak harus ini semua ada. Ya, jadi kita biasanya kalau anemia hemolitik, kita pemeriksaannya selain eritrosit meningkat, kita curiga ke retikulositnya meningkat. Kemudian ada jumlah leukosit yang meningkat, kemudian ada osmotic fragility. Pemeriksaan osmotic fragility ini pemeriksaan di mana kita melihat ketahanan dari si sel eritrosit. Ya, ini pemeriksaan khusus di dalam laboratorium dan pemeriksaan sumsum tulangnya juga, ya. Nah, terakhir adalah anemia aplastik. Kalau sudah memuncak, sudah bersifat kronik dan sudah terjadi gangguan-gangguan yang bermacam-macam, terjadilah apa yang disebut pansitopenia. Pansitopenia ini hemoglobinnya menurun, jumlah leukositnya menurun, jumlah trombositnya menurun. Kita katakan pansitopenia. Makanya karakteristik untuk anemia aplastik terjadi pansitopenia. Bagaimana kita bisa tahu itu pansitopenia? Kita anamnesis pasien, sudah lemas semua gejala klinisnya, kemudian kita minta pemeriksaan hematologi rutinnya, kita lihat gambarannya ini. Lalu kita lihat di dalam morfologi darah tepinya tampak pucat dan di dalam sumsum tulangnya terjadi apa yang disebut kegagalan sumsum tulang. Ya, jadi di dalam memproduksi hematopoietik. Jadi sumsum tulang tidak mampu melakukan proses hematopoiesisnya. Ya, kenapa? Karena sudah terjadi penurunan hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Itu satu paket semua. Makanya tidak boleh lupa pansitopenia. Jadi ingat itu ya, ada anisositosis, ada poikilositosis, ada pansitopenia, ada mikrositik, ada hipokromik. Itu pegang sebagai dasar di dalam menentukan diagnosis laboratorium pada pasien yang kita curigai anemia. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Nah, ini etiologinya ya, kelainan-kelainannya ya. Ada yang mau ditanyakan?
Yofi bertanya, Manik, dokter. ada yang mau ditanyakan nggak yang berkaitan dengan anemia tadi? Izin bertanya, dok. Nah, ya, silakan Raquel. Izin bertanya, dok, yang anemia defisiensi besi. Nah, itu kan untuk pertumbuhan, apalagi anak-anak kan butuh zat besi kan, dok. Tapi Iya, anak-anak kan betul. kurang suka makan sayur. Saya pernah baca kalau Iya, betul. misalnya besi dalam daging sama sayur itu kan berbeda. Ada yang bentuk hem sama yang non-hem, kalau nggak salah, Iya. dok. Nah, kalau misalnya diberikan pada anak-anak yang bentuk daging, apa cukup nggak ya, dok, untuk kebutuhan anak gitu? Iya, bagus. Terima kasih Raquel, pertanyaan yang bagus ya anakku ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya, pada anemia defisiensi zat besi ya, umumnya terjadi pada anak-anak atau dan ibu hamil ya. Nah kita tahu bahwa memang benar anak-anak itu sulit atau susah mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat sayur mayur karena di situ zat besinya tinggi. Tadi kita lihat struktur hemoglobin ada hem dan ada proteinnya. Nah, jadi kalau kita misalkan curiga ke seorang anak dia mengalami defisiensi zat besi, sebelum kita lakukan pemeriksaan yang tadi ya, pemeriksaan darah rutin, kemudian pemeriksaan morfologi darah tepinya, sampai ke pemeriksaan status zat besinya. Kita cukupkan dulu kebutuhan nutrisi. Kita tahu nutrisi untuk anak-anak itu 4 sehat 5 sempurna sebisa mungkin terpenuhi. Hanya saja memang benar tadi anak-anak kesulitan mengkonsumsi sayur-sayuran. Bolehkah dari telur? Boleh. Bolehkah dari daging? Boleh. Tapi ingat, tidak cukup hanya dari daging saja untuk dikonsumsikan bagi anak-anak yang membutuhkan zat besi. Daging memang kandungan zat besinya, proteinnya juga tinggi. Tetapi tidak cukup hanya itu saja. Bisa daging ada mengandung zat besi, tapi konsentrasinya atau porsinya belum tercukupi kalau tidak ditambah dengan sayur mayur. Atau ikan, atau tahu tempe. Kita mau ambil proteinnya. Kalau daging kita mau ambil tinggi proteinnya. Kenapa? Tadi struktur hemoglobin terdiri dari hem dan globin. Globin itu protein, berarti kita mau ambil proteinnya. Paham Rahel? Tapi zat besinya mungkin tidak setinggi dari sayur mayur hijau. Yang di sana dibutuhkan untuk pembentukan zat besi. Supaya tidak mengalami defisiensi zat besi. Jadi memang tetap kembali 4 sehat 5 sempurna itu harus terpenuhi. Daging, telur, artinya gini, daging dan telur sebenarnya relatif ya, atau ikan. Yang penting proteinnya. Protein ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein hewani bisa dari ikan, bisa dari daging ya. Kalau atau ayam, daging sapi atau daging ayam. Kalau nabati bisa dari tahu, bisa dari tempe. Tapi tidak cukup hanya proteinnya saja. Harus juga terpenuhi hemnya. Nah, hemnya ini mungkin tidak sebanyak di sayur mayur dibanding yang di daging tadi. Jadi harus komplit itu semua. Makanya struktur hemoglobin itu tadi harus kalian pegang dulu. Kalau kalian tidak paham tentang struktur hemoglobin, nanti kalian mengedukasi kepada pasien juga akan sulit menerangkannya. Dok, anak saya suka makan daging, tidak makan sayur, kan nggak apa-apa. Nah, nanti pertanyaannya begitu pasien kepada dokter Rachel, kan gitu. Tapi kalau Rachel bisa tahu struktur hemoglobin tadi yang terdiri dari hem dan globin, berarti kita bisa mengedukasi pasien bahwa makanan tidak cukup hanya daging. Kalau anak-anak ini kan dikasih daging ayam, daging sapi itu seneng banget, ya kan? Jadi tapi ternyata belum tercukupi untuk hemnya, untuk sayur mayurnya, karena sayur mayur hijau itu kandungan zat besinya tinggi. Paham Rahel? Izin bertanya lagi ya, dok. Iya. Silakan nak. Jadi dok, kalau besi yang keras Rahel, suaramu kurang jelas nak. Izin dok, yang zat besi pada tumbuhan kan dia itu kan non hem kan dok. Dia itu tidak mudah diserap dok. Jadi dibanding dengan yang daging kan lebih cepat diserapkan dok. Berarti gimana ya dok? Iya, bagus. Nah, jadi memang kalau yang tidak mudah diserap, betul. Makanya
kalau pada di saluran pencernaan itu ada ada enzim pencernaan seperti tadi G6PD tadi ya, enzim 6G-PD tadi, itu bisa membantu mencerna baik makanan yang masuk ke dalam tubuh kita berupa daging, berupa ikan, berupa sayur mayur. Tetapi ingat, walaupun dia tidak mudah dicerna, tetapi dia akan tetap dibutuhkan di dalam proses pembentukan heme. Non-heme tadi adalah protein tadi. Heme tadi didapatkan dari protoporfirin, zat besi tadi. Tetap dibutuhkan. Kenapa? Kalau misalkan memang kalau daging dia mudah diserap, tetapi ingat, kelebihan protein juga tidak bagus. Karena apa? Kalau protein berlebih, akan memberatkan fungsi ginjal juga. Kenapa? Nanti kita akan berbicara dengan penyakit kronik lagi nanti. Karena penyakit kronik itu tadi sifatnya kan berjalan secara perlahan-lahan sampai kronisitas. Jadi tetap dibutuhkan, walaupun misalkan seorang anak sukanya makan daging, apakah itu daging sapi atau daging ayam. Malah lebih bagus sebenarnya daging ayam ya, karena daging sapi itu asam uratnya tinggi. Kalau daging ayam, kampung, dia asam uratnya tidak setinggi daging sapi. Tetap harus ada variasi. Jadi sebisa mungkin tetap harus ada serat. Seratnya ini banyak terdapat di dalam sayur mayur. Kenapa? Karena pencernaan kita kalau terlalu tinggi protein, tetapi serat kita rendah, ini yang cikal bakal nanti akan ada gangguan di saluran pencernaan, bahkan sampai ke saluran kemih. Jadi tetap harus kombinasi. Paham, Rahel? Baik, Dok. Terima kasih. Iya. Ada lagi anak-anakku yang lain? Ya. Sambil nanti ada yang mau bertanya, kita lanjutkan sedikit lagi bahwa etiologi anemia aplastik tadi ya, ada yang didapat misalkan bahan kimia, obat-obatan, radiasi, virus. Ini akan menyebabkan terjadinya nanti bisa pansitopenia kalau kita terus berkecimpung di zat-zat seperti ini ya. Ada juga anemia aplastik familial ya, ada diturunkan misalkan pada pansitopenia konstitusional Fanconi atau defisiensi pankreas pada anak atau gangguan herediter pemasukan asam folat ya. Nah, pemeriksaannya apa? Pemeriksaannya tetap kita lihat darah rutin tadi, kemudian ada gambaran pansitopenia di mana HB-nya 7, kurang dari 7, atau hematokritnya kurang dari 30, atau leukositnya juga menurun, trombositnya juga menurun. Ya, kemudian jumlah retikulositnya kurang, lalu ada gambaran makrositosis pada darah tepinya. Ya, lalu didapatkan juga gambaran FSC meningkat, TIBC normal, meningkat, ini yang familial ya. Nah, pemeriksaan sumsum tulang didapatkan penurunan selulitas. Jadi dia tampak kepucatan ya. Gambaran ruang lemak kosong, tidak adanya fibrosis yang bermakna atau gambaran kelainan yang tidak bermakna atau gambaran infiltrasi neoplastik. Terus kemudian juga pada gambaran sel limfosit ada sel plasma ya. Sel plasma ini sel limfosit, bentuknya seperti sel limfosit yang letaknya intinya itu di di kapilernya. Kemudian juga ada gambaran makrofag ya yang mencolok, ini menunjukkan adanya gangguan proses pembentukan hematopoiesis ya. Nah, sampai di sini anak-anakku ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Dokter. Iya, nah saya senang nih kalau banyak yang bertanya. Iya, Santa silakan Nak. Di yang anemia defisiensi zat besi tadi kan Dok, ada penyebabnya itu gangguan absorpsi. Yang seperti kita tahu anemia itu kan mengikat zat besi kan Dok. Tapi di sini gangguan absorpsi diare seperti diare kronik itu kan penurunan cairan tubuh Dok. Nah, apa hubungannya anemia dengan kayak penurunan cairan tubuh atau diare gitu Dok? Oke, bagus. Terima kasih, Santa. Jadi, nah inilah makanya saya bilang kita sudah belajar tadi di depan ya bagaimana terjadinya proses anemia itu, bagaimana bisa terjadi anemia. Banyak tadi ya, ada yang perdarahan mendadak, ada gangguan pencernaan, ada kemudian juga ada
peningkatan destruksi yang berlebihan seperti anemia hemolitik dengan tanda-tanda dan gejala-gejala yang tadi ya. Nah, intinya selalu diingat bahwa anemia itu adalah kekurangan hemoglobin. Hemoglobin terjadi proses pembentukan hemoglobinisasinya di dalam eritrosit. Nah, hemoglobin fungsinya adalah mengangkut oksigen ke seluruh jaringan di dalam tubuh. Jadi artinya kalau misalkan oksigen tidak tersampaikan, nutrisi tidak tersampaikan, apa yang terjadi? Muncullah gejala-gejala seperti yang banyak tadi saya sudah sampaikan. Termasuk di saluran pencernaan ini. Seperti Santa tadi, bagaimana hubungannya anemia dengan gangguan saluran pencernaan? Kita tahu gangguan saluran pencernaan ini banyak gejalanya ya, mulai dari anoreksia, vomitus, kemudian kembung, kemudian sampai terjadi hiperperistaltik atau malah jadi hipoperistaltik, bahkan sampai gangguan buang air besar. Apakah gangguan menjadi sulit atau gangguan menjadi berlebihan yang kita kenal sebagai diare. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam saluran pencernaan ada enzim-enzim yang membantu proses pencernaan itu. Nah, salah satunya adalah enzim G6PD yang membantu proses pencernaan supaya makanan-makanan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna dengan di metabolisme dengan baik, kemudian nanti akan digunakan oleh tubuh di dalam melakukan aktivitas. Tetapi kalau pada penderita anemia karena adanya gangguan, ya, apakah itu gangguan kekurangan hemnya atau gangguan kekurangan globinnya, enzim itu juga globin ya, enzim itu juga protein, akan terjadi keluhan-keluhan tadi. Nah, jadi diare yang ditanyakan oleh Santa tadi sebenarnya tidak langsung anemia langsung terjadi diare, tidak. Tetapi dampak dari anemia yang berkelanjutan, biasanya gangguan-gangguan karena diare itu ini akibat dari anemia yang berkepanjangan. Anemia yang berkelanjutan. Beda dengan anemia perdarahan, dia terjadi secara mendadak. Apakah bisa bersifat akut atau kronik. Tapi kalau misalkan diare, kemudian terjadi anemia hubungannya dengan diare tadi, itu tadi anemianya biasanya berjalan secara perlahan, ya, sampai timbul keluhan-keluhan di saluran pencernaan. Nah, menjadi pertanyaan, seringkali kita manusia gini, kalau misalkan kita mengeluh mual, gak enak perut, mengas, atau kemudian nyeri epigastrium, kembung, kita sering berpikir, nggak apa-apa karena gangguan telat makan, atau gangguan gastritis, atau gangguan asam lambung meningkat. Nah, tanpa kita ketahui, apakah ini merupakan satu tanda-tanda juga dari anemia yang kita rasakan atau anemia yang terjadi pada diri pasien. Makanya seringkali pasien ini terlambat mengetahui kalau dia anemia, kecuali kalau memang dari awal dia hidup atau dia mulai sekolah SD, dia terus mengalami lesu, lelah, letih, lemah tadi. Seringkali tidak disadari. Seperti juga misalkan kita yang mengalami menstruasi. Seringkali karena menstruasi, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah mengalami anemia. Padahal sebenarnya kalaupun menstruasi dalam hal menstruasi normal, anemia itu jarang terjadi. Tapi kalau sudah terjadi anemia karena menstruasi yang berkepanjangan, itulah yang tadi gangguan di dalam proses menstruasinya. Ya, jadi secara tidak langsung ini nantinya akan terjadi diare tadi. Paham maksud saya, Santa? Paham, dokter. Terima kasih, dok. Oke, iya. Ya, jadi memang tentang anemia ini sebenarnya menarik ya, karena berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya mengharapkan anak-anak kita ini sebagai garda terdepan nanti boleh punya keunggulan, mampu mendiagnosa secara klinis atau mengajukan pemeriksaan penunjang gejala-gejala keanemia. Kan banyak kalian temukan nanti ketika kalian koas, terlebih lagi ketika kalian isif nanti di daerah Indonesia Tengah ke Timur, banyak kalian stunting itu, banyak anak-anak kita yang kekurangan zat besi ataupun kekurangan protein. Nah, inilah tugas kalian nanti, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Rachel, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Calvin? Iya. Ada yang mau ditanyakan?
Izin dok, Oh, boleh bertanya lagi dok? Oke, boleh. Mumpung masih ada waktu kita ini ya. Silakan anakku. Siapa yang bertanya? Oh, Rachel. Raquel. Ya, silakan Raquel. Jadi dok, kan kalau wanita kan rentan bagus untuk mengkonsumsi zat besi kan dok, misalnya dari suplemen. Nah kalau misalnya ada kelainan bentuk dari eritrositnya kan berarti kadar hemoglobinnya kan bisa ada pengaruh juga kan dok. Iya. Nah kalau misalnya ada seseorang nih dok, dia itu menderita anemia tapi bukan karena defisiensi besi, tapi gara-gara misalnya hemolitik atau misalnya anemia yang karena kelainan bentuk sel darahnya, tapi dia dia merasa itu karena kekurangan zat besi, jadi dia tetap minum suplemen zat besi gitu dok. Ada nggak efeknya kalau kelebihan gitu dok zat besi gitu? Sementara hemoglobin itu dia mengikat satu HB kan mengikat satu FE dok. Kalau gitu kan dok. Iya. Oke Rahel. Saya senang sekali ini ya. Jadi apa yang saya sampaikan ya artinya adalah yang terserap oleh kalian ya. Jadi saya lebih senang memang banyak diskusi kita di sini. Benar, bagus pertanyaan Raquel tadi. Ingat bahwa diagnosa untuk mengetahui adanya gangguan, apakah anemianya disebabkan misalkan defisiensi zat besi atau defisiensi B12 atau asam folat atau penyakit kronik atau hemolitik, tetap kita harus diagnosis secara laboratorik dulu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan Rahel, seringkali kita tanpa kita sadari, kita ini khawatir, ada yang juga kalau kita care dengan kesehatan kita jangan-jangan kita kekurangan zat besi nih, apalagi perempuan ini karena menstruasi. Sudahlah kita makan saja hemobion atau sangobion kan gitu kan. Padahal kita belum tahu apakah kita mengalami anemia defisiensi zat besi atau tidak. Nah, tetap kalau kita mengkonsumsi zat besi berlebihan, terjadi penumpukan di dalam darah, ya, di dalam tubuh akan terjadi hemosiderosis. Ya, ini suatu kelainan di mana terjadi zat besi yang berlebihan. Ini juga bahaya, ya. Kelebihan zat besi di dalam tubuh juga bahaya akan membebani jantung, akan membebani paru-paru, akan membebani organ-organ lain sehingga terjadi nanti hipermetabolisme. Nah, efek sampingnya juga tetap ada. Oleh karenanya tidak dianjurkan mengkonsumsi zat besi berlebihan tanpa kita tahu dulu apakah kita mengalami anemia defisiensi zat besi atau tidak. Contoh, misalkan anemia defisiensi zat besi dengan talasemia, dia sama-sama ke arah mikrositik hipokromik. Kemudian dites dengan tanpa melakukan pemeriksaan fungsi zat besinya atau HB elektroforesisnya, ditesnya dengan mengkonsumsi zat besi. Ternyata masih tetap letih lemah. Nah, padahal belum tentu karena defisiensi zat besi, bisa saja ke talasemia atau bisa saja tadi yang seperti Raquel bilang penyakit kronik. Untuk apa mengkonsumsi zat besi? Malah jadi terjadi hemosiderosis, penumpukan zat besi di dalam tubuh itu bahaya. Bisa menyebabkan terjadi gangguan efek samping ke organ-organ lain. Jadi sebaiknya kalau ada kecurigaan ke anemia diperiksa dulu. Minimal pemeriksaan darah rutin tadi, tahu dulu deh HB-nya. Kalau HB-nya misalkan rendah, konsumsilah. Yang umum memang seperti tadi Raquel bilang, bolehkah? Boleh. Tetapi jangan dijadikan satu kebiasaan terus-menerus tanpa kita mengetahui apakah anemianya disebabkan oleh defisiensi zat besi kah, atau talasemia kah, atau perdarahan kah, atau penyakit kronik, dan lain sebagainya. Ya, apalagi sekarang banyak tuh promo-promo tuh suplemen, hati-hati. Kecuali kalau kita memang sedang kondisi imunitas kita menurun, boleh. Tetapi kan dia periodiknya paling hanya 1 minggu sampai 2 minggu. Selebihnya kan tidak dikonsumsi terus-menerus. Paham, Rahel? Baik dok, terima kasih. Oke. Izin dok. Ada lagi? Iya, Michael, silakan. Wah, makin siang makin hangat kita ya. Boleh, silakan Michael. Tadi kan dokter sampaikan kan gejala ini anemia megaloblastik itu kan
terjadi karena defisiensi asam folat sama vitamin B12, Ya. Dok. Nah, Iya, itu kan seringnya terjadi pada umur 2 tahun kan, Dok? iya, Nah, kan pada umur 2 tahun itu gejalanya sudah lemas sama nafsu makan yang menurun. Nah, iya, kita tahu kalau yang anemia ini kan, Dok, diberikan makanan tambahan dia, Dok, supaya gejalanya itu berkurang. Nah, iya, untuk mengatasinya itu kan dia udah nggak nafsu makan, Dok. Kayak mana? iya. Apa yang kita lakukan, Dok, gitu, Dok? Iya. Ya, terima kasih Michael anakku, bagus pertanyaanmu ya nak ya. Jadi memang benar semua yang kalian tanyakan itu benar semua. Makanya anemia itu bukan penyakit. Ingat ya, anemia bukan penyakit, tapi anemia adalah gejala suatu penyakit. Nah, berarti penyakitnya harus kita cari tahu. Nah, contoh dalam hal ini seperti Michael tanyakan tadi tentang anemia megaloblastik. Nah, banyak terjadi pada usia 2 tahun. Benar. Kenapa? Karena pada usia 2 tahun itulah proses tumbuh kembangnya anak-anak dipengaruhi oleh nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, bagaimana bisa tahu kalau anak itu dia mengalami anemia megaloblastik? Apakah dia karena defisiensi B12 ataukah karena defisiensi asam folat? Bisa saja mungkin pada waktu di dalam kandungan anak ini ibunya kurang konsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi atau makanan-makanan yang mengandung asam folat atau makanan-makanan yang mengandung B kompleks sehingga terjadi anaknya mengalami defisiensi zat-zat itu. Nah, oleh karenanya seorang ibu biasanya nih kalau ibu yang baik ya, ibu yang perhatian, dia akan care kepada anak-anaknya. Ketika tumbuh kembang anaknya terlihat kok lesu lelah letih lemah, kemudian nafsu makan berkurang, dia pasti akan berusaha memperbaiki kondisi anaknya. Salah satu caranya apa? Biasanya ke puskesmas. Atau dulu zaman saya tuh ada istilah hari pekan itu ya, hari timbang. Jadi ditimbang berat badannya, sesuaikan dengan umurnya. Kalau tidak sesuai berarti ada sesuatu. Umur dengan berat badannya sesuaikan, termasuk vaksinasi segala ya, itu biasanya wajib. Nah, oleh karenanya kalau misalkan tidak sesuai tumbuh kembangnya anak, ibu biasanya akan perhatian sekali. Ya, kecuali kalau ibu tiri atau bukan anak kandung, itu lain lagi ya. Sekarang kan makin banyak yang kayak begitu ya, Michael ya. Nah, jadi diperhatikan, oh ternyata misalkan anaknya mengalami lesu lelah letih lemah, kemudian diperiksa gambaran darah rutinnya, didapatkan HB-nya rendah. Nah, begitu HB-nya rendah akan diperiksa secara morfologi. Ini arahnya kemana nih? Oh, kalau mikrositik hipokromik curiganya ke defisiensi zat besi nih. Tapi kalau gambarannya besar-besar megalo, ini curiga nih ke defisiensi anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik yang mana nih? B12 atau asam folat. Nah, biasanya kalau di puskesmas kan pemeriksaan B12 dengan pemeriksaan asam folat tidak ada ya, atau jarang, atau harus direfer ke rumah sakit. Nah, biasanya kalau udah ada, tapi kalau mikroskopik pasti mereka ada. Jadi kalau misalkan mereka lihat, oh ternyata gambarannya ke megaloblastik, besar-besar, curigalah ke B12 dan asam folat. Ya mereka kasih asam folat dan B12 itu. Dengan catatan akan dilakukan rujukan ke depannya Bu, harus periksa ke rumah sakit ya. Apakah ada gangguan di B12-nya atau di asam folatnya atau di zat besinya. Pemeriksaan kita di puskesmas belum memadai untuk itu. Silakan Ibu, saya rujuk ke dokter anak. Makanya kenapa kalian setiap ujian pun saya selalu bilang kalian ini kompetensinya dokter umum. Kalau sudah sampai ke dokter umum harus ada kata merujuk. Nah, jadi kalau anak merujuk ke dokter anak, kalau dewasa menuju ke penyakit dalam tergantung kasusnya. Nanti diperiksa lebih lanjut. Apakah defisiensi mana yang terjadi pada anak ini. Demikian Michael, paham Michael? Paham Dok. Terima kasih Dokter. Ya, oke. Ya. Oke, anak-anakku masih ada? Kalau sudah tidak ada lagi, saya ingin mengetahui sejauh mana materi yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami. Tidak perlu dihafal mati ya, tapi dipahami, dimengerti. Ya, jadi ada 3 soal yang mau saya ini sebagai post test ini ya. Nggak usah takut ya. Tapi kalau kalian tadi menyimak apa yang saya sampaikan, materi saya,
pasti kalian bisa menjawab semuanya. Ya, nanti kalau siapa yang bisa langsung menjawab, silakan langsung di kolom chat atau langsung saya dok, nah gitu ya. Nanti siapa yang duluan, saya kasih hadiah. Oke, siap-siap? Siap? Siap, Harnis? Karvin? Siap, dokter. Siap ya. Siap, dokter. Anugrah? Siap? Michael? Siap, dokter. Oke, Glenesa siap? Glenesa, mana Glenesa? Prastino? Oke ya. Siapa yang bisa langsung langsung sebutkan boleh atau di chat juga boleh. Ya. Oke ya. Sudah siap semua kalian buka? Terlihat ini? Terlihat? Ya. Ini apa kata apa nih? Yang terlihat apa tulisannya? Terima kasih, dokter. Oh, terima kasih ya. Oke, ini ada. Ya. Oke, silakan. Siapa yang bisa menjawab soal pertama, soal kedua silakan. Dokter nomor Saya, 1. dokter. Ya. Eka? C dokter. C dok. Saya, dok. Ya, Eka apa? C C apa? Jawab. Ukuran sel eritrosit bermacam-macam. Iya dokter. Setuju semua? C ya. Setuju, Ya, dokter. setuju, dok. Setuju dokter. Kenapa menjawab C? Di sini kata kuncinya apa? Ansistosis dok. Ansisitosis ya. Nah, itu jadi kalau baca soal lihat langsung kata kuncinya apa. Nah, kalau semua satu-satu ini wah, habis waktu. Karena kan kalau ujian CBT juga cepat kalian kan? Oke. Nomor 2 apa nomor 2? Dokter. Retikulosit, dok. Apa? Gabriel? Eritrosit, dokter. Eritrosit, dok. Eritrosit, dok. Seorang pasien dikirim dari poliklinik anak dengan dugaan anemia hemolitik. Anemia hemolitik. Untuk membantu menegakkan diagnosis pada pasien ini dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium apa? C, dok. C, dokter. C. Siapa yang menjawab eritrosit? Siapa yang menjawab eritrosit? Retikulosit, dok. Retikulosit, ya. Kata kuncinya apa di sini di kalimat ini? Hemolitik, dok. Hemolitik ya. Nah, jadi kalau anemia hemolitik itu kan tadi destruksi berlebihan, jadi cepat umur kurang dari 120 hari. Jadi pemeriksaannya semua bisa meningkat kecuali HB. Nah, termasuklah di sini retikulosit. Jadi keluar semua dipercepat dari sumsum tulang, ya. Oke. Paham sampai sini? Nah, satu soal lagi ya. Muhammad Andi siap-siap. Ya. Oke, ini apa? Ayo. Satu. Dua. Tiga. Dokter. Kartiga bagus. A ya, bentuk sel eritrosit bermacam-macam. Apa kata kuncinya di sini? Poikilositosis dok. Poikilositosis ya. Nah, jadi ingat itu seringkali mengalami anisositosis, poikilositosis. Jadi kalau nanti di dalam gambaran darah tepi didapatkan mikrositik hipokromik, anisositosis, poikilositosis, udah nggak usah pusing-pusing, langsung tembak anemia defisiensi zat besi. Paham? Paham, dokter. Paham anak-anak? Paham, dok. Paham, dokter. Oke. Sampai di sini ada yang belum mengerti secara tuntas tentang anemia. Saya harapkan kalian sudah bisa mengetahuinya ya. Ini udah bisa saya stop screen ya.
Boleh? Boleh, dokter. Boleh, Dok. Ya, oke. Oke, buka kameranya lah biar kita nanti. Masih direkam ya, Anugrah? Masih, Dokter. Masih di-record, Dokter. Oke. Sambil difoto nanti untuk screenshot bukti kita ya, Nak ya. Ini juga. Oke. Anak-anakku sekalian, apa yang telah saya sampaikan tadi tentang anemia sedikit banyaknya bisakah tergambar oleh kalian? Bisa, dokter. Bisa, dokter. Bisa ya? Bisa, dokter. Bisa ya? Iya. Karena nanti ini banyak sekali soal akan keluar ini ya tentang anemia ini ya, baik di CBT kita ataupun di UKM PPD. Berapa kali saya menguji UKM PPD itu, wow, berulang-ulang tentang anemia, berulang-ulang tentang anemia. Nah, jadi kalian ambil kata kuncinya. Biasanya kayak kukuk kering, rusak anemia defisiensi zat besi. Mikrositik, hipokromik, anisositosis, poikilositosis, anemia defisiensi zat besi. Begitu bilang retikulosit tinggi di atas karena normal 0,5 sampai 2,5%. Sampai 4 curigalah ke hemolitik. Jadi harus ada clue-cluenya kalian. Karena kalau menghafal satu persatu semua, aduh, susah ya. Walaupun bisa saja kalau kalian memang tetap tekun di dalam belajar ya. Oke, David, Pak Dede, ada yang mau ditanyakan anakku? Tidak ada, dokter. Udah Ya. cukup jelas, dokter. Cukup jelas ya. Nah, saya senang kalau cukup jelas karena ini bekal. Jadi nanti saya harapkan ketika kalian nanti jadi garda terdepan, baik itu nanti kalian jadi koas ataupun menjadi dokter ISIP ya, harus berani kalau ada kasus-kasus yang kalian curigai anemia, anamnesis terus ya, apa ke ibunya atau ke orang tuanya atau ke pasiennya langsung, kemudian langsung anemia apa aja itu. Nah, ya, demikian juga kalau ujian. Jadi nanti kalau kalian ujian kena sama saya bagian anemia harus bisa menjawab kalian semua, ya. Pemeriksaannya jangan langsung pemeriksaan USG. Waduh, USG lagi. Nah, periksa dulu hematologi rutin, kemudian tapi ingat ya, kalau misalkan ada gangguan nyeri pinggang, tetap juga urin rutin. Atau kalau misalkan anak kita curiga kecacingan, periksa feses rutin. Nah, tanyakanlah rutin-rutin. Darah rutin, kimia rutin, feses rutin, ya tergantung kasusnya. Baru nanti kalian minta pemeriksaan khususnya. Morfologi darah tepi. Kemudian kalau curiga ke defisiensi zat besi, minta FE-nya. Lalu ke megaloblastik, minta B12-nya atau asam folatnya. Atau retikulositnya. Paham? Paham? Paham, Anugrah? Karnis nih, kayaknya yang senyum-senyum ini paham ya. Senang saya ya. Santa, Indah, siapa lagi nih? Donris ya. Oke. Oke, Yohana, Sarah, Natasha ya, Karina, David ya. Oke, Tracy, Angelique, Tito. Ini bukan Tito Karnavian ya, calon mendakri nanti nih Tito ya. Amin, amin ya. Oke. Oke, siapa lagi nih ya? Anak-anakku sekalian ini. Ada Samson, aduh. Ya, tadi nggak saya panggil Samson. Ada Prastino, ada Kenzo, Kartika, Johanna. Oke. Oke, kalau ada yang ditanyakan lagi, boleh di screenshot ya sekalian ya Kak Nugra. Nanti kirim ke saya biar saya kirim. Oke, Samson. Apa itu Samson? Tanda apa itu? Oke. Biasanya kalau sekarang yang apa? Oh, Sarangeo. Oke, Sarangeo. Sudah, Anugrah? Sudah, dokter. Oke, ini kan ya, Nak ya. Ada Renaldi, ada Putri. Oke, Cecilia. Ini Daniel Mesa kemana nih? Kok ketutup wajahmu, Daniel? Dibuka biar difoto ya, Daniel. Yeremia. Pisces. Nita. Dibuka semua ya kameranya ya. Ada Windy. Oke. Sudah, Nak? Sudah, dokter. Oke, baik anak-anakku sekalian. Terima kasih atas waktu yang kebersamaan kita
kita, tolong dipelajari baik-baik ya. Nanti kita masuk materi PK berikutnya untuk koagulasi dan leukemia. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua ya anak-anak ya. Oke. Ya, Anugrah, kenapa Anugrah? Ada yang mau disampaikan, Nak? Tidak ada, dokter. Oke. Oke ya. Izin live anak-anak ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, Dok. Yang baik, dokter. Oke, Nak. Yuk.